Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali hadir program Kabar Surau di hadapan pemirsa, menyajikan berita dengan santun, mendidik dan mencerahkan. Bersama saya Habibur Rahman, insya Allah akan membacakan berita yang terjadi selama satu pekan ke belakang. Berita pertama, kita awali informasi penerimaan siswa. Hasil seleksi calon siswa SDIT Darul Iman diumumkan Senin depan. Berikut informasinya. Proses seleksi penerimaan peserta didik baru PPDB Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT 1 Darul Iman telah selesai pada hari Sabtu 23 Januari 2021. Dengan proses penyeleksian yang ketat, pihak sekolah telah mengantongi beberapa nama yang lulus, di mana pengumuman kelulusan akan disampaikan Senin depan, yakni 8 Februari 2021. Bapak dan Ibu calon wali murid SDIT Darul Iman, insyaAllah hari Senin kita akan umumkan pengumuman anak-anak kita yang sudah ikut tes, lebih kurang 150-an yang telah ikut tes. Bagi yang lulus, maka setelah itu lakukanlah daftar ulang, melengkapi syarat-syaratnya. Lalu bagi anak kita yang cadangan, nanti seandainya kalau yang lulus tadi, yang 112, 56 laki-laki, 56 yang perempuan, kalau ada yang mundur, nanti akan kita hubungi untuk melakukan daftar ulang. Dengan syarat yang lulus tadi ada yang mundur atau dia tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Ini berkaitan dengan pengumuman, insyaAllah bisa dilihat atau nanti melalui grup WA akan disampaikan siapa yang lulus menjadi cadangan. Seperti itu kira-kira. Pengumuman akan dikirim langsung oleh pihak sekolah kepada peserta melalui pesan WhatsApp yang terdaftar di sekolah. Atau bisa juga dilihat di Facebook SDIT 1 Darul Iman pada tanggal 8 Februari nanti. Syaugi melaporkan. Semoga anak bapak dan ibu dapat diterima di SDIT 1 Darul Iman. Dan bagi yang belum lulus, kami menginformasikan bahwa SDIT 2 Darul Iman masih membuka pendaftaran hingga tanggal 20 Februari mendatang. Selanjutnya, informasi pendidikan. Ditargetkan hafiz 30 juz. Begini metode yang diterapkan Ponpes Tahfiz Darul Iman. Bertekad lahirkan peserta didik yang hafiz 30 juz Al-Quran, Pondok Pesantren Tahfiz Putra Darul Iman bebankan kepada santri jam belajar tahfiz selama 5 jam belajar atau 45 menit dikali 5, terbagi dalam 3 waktu, yakni setelah subuh, asar, dan maghrib. Hal ini diungkapkan Ustaz Ridho Falah selaku Koordinator Tahfiz Ponpes Darul Iman, Jumat 5 Februari 2021. Alhamdulillah, untuk metode kita di Pondok Pesantren Darul Iman ini kita menerapkan sistem ada namanya sabak, sabuki, manzil 1, manzil 2. Nah, untuk sabak ini adalah hafalan baru. Adapun sabuki adalah hafalan yang kemarin, yaitu hafalan 1 hari atau sebelum 1 hari atau balik sampai 2 hari atau 3 hari ke belakang, itu adalah sabuki. Adapun manzil 1 adalah itu hafalan yang mereka total hafalan mereka tambah selama semester 1 atau semester 2, yaitu tergantung kelasnya. Adapun hafalan manzil 2 adalah hafalan yang lampau, yang tahun lalu sebelum semester 1 dan semester 2 tergantung kelas masing-masing. Kemudian untuk target hafalannya, pertama dimulai dari sabak, itu targetnya untuk per kelasnya atau per kelasnya dalam setiap 1 semester target mereka adalah 2 juz. Sehingga total dalam 2 semester mereka insya Allah bisa menghafal 4 juz. Itu adalah target minimal, yang mana 4 juz itu adalah hariannya mereka menyetorkan kurang lebih sekitar setengah halaman minimal. Adapun bisa kurang atau bisa lebih dari setengah halaman, tapi insya Allah dengan target yang minimal 2 juz itu insya Allah semua santri bisa mencapainya. Kemudian untuk terkait setoran per harian,
Maka sabak-sabki itu mereka menyetorkan kurang lebih dalam satu hari 5 halaman, yaitu 2,5 lembar. Kemudian untuk manzil satunya mereka menyetorkan 2,5 lembar atau 5 halaman juga. Kemudian manzil duanya mereka menyetorkan kurang lebih 5 lembar atau 10 halaman. Maka di total dalam satu hari mereka menyetorkan hafalannya kurang lebih 10 lembar atau 20 halaman. Alhamdulillah untuk sampai saat ini tertinggi itu di kelas 6 kurang lebih 23 juz. Insya Allah semoga mereka bisa menuntaskan, ya, santri yang 23 ini mereka bisa menuntaskan, dan semuanya insya Allah bisa menuntaskan selama pembelajaran mereka di Pondok Pesantren Darul Iman ini kurang lebih selama 6 tahun. Dengan metode yang diterapkan Ponpes Tahfiz Darul Iman ini selama 6 tahun belajar, diharapkan lahirlah hafiz-hafiz Al-Quran yang akan menjaga kitabullah, serta lahirlah dai-dai yang mendakwahkan sesuai Al-Quran dan Sunnah di masa yang akan datang. Syaugi melaporkan. 1 bulan belajar tatap muka, protokol kesehatan di SMPIT Darul Iman tetap diperketat. Berikut informasinya. Belajar tatap muka di Kota Padang telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan. Hal ini juga terhitung bagi Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT Darul Iman yang memulai belajar tatap muka sejak tanggal 11 Januari 2021 lalu. Selama proses belajar mengajar yang berjalan, pihak sekolah tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana aturan pemerintah. Menurut pantauan Kabar Surau, Jumat 5 Februari 2021, protokol kesehatan di SMPIT Darul Iman tetap terlaksana sebagaimana sebelumnya, yakni sejak dimulainya belajar tatap muka. Ya, alhamdulillah memang kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka dengan sistem shift ini kurang lebih 1 bulan, dan untuk penerapan protokol kesehatan sebagaimana yang kita sudah pernah sampaikan, kita bentuk tim khusus untuk ini dari guru-guru dan juga perwakilan dari siswa. Yang kali ini mungkin dari OSIS mungkin, walaupun perannya belum terlalu nampak ya. Seperti kita dari awal masuk kan ada pengukuran suhu itu dari tim ini kita, terus mengarahkan anak-anak cuci tangan dan senantiasa mengingatkan anak-anak untuk memakai masker selama di sekolah, apakah itu dalam PBM ataupun pas keluar. Misalnya izin mereka keluar ke WC, ke toilet misalnya kan, itu mereka harus memakai masker, kalau enggak disuruh lagi kembali ke kelas untuk mengambil masker mereka. Gitu. Ya, kalau untuk kepatuhan, masya Allah anak-anak kita kesadaran mereka sudah mulai tumbuh. Mungkin juga penanaman dari orang tua mereka akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan, terutama ini maskernya. Dan untuk yang cuci tangan, kita sudah juga fasilitasi anak-anak dengan ya membuatkan tempat cuci tangan yang nyaman bagi mereka, yang nyaman agar mereka ya senang mencuci tangan gitu. Ya, senang mencuci tangan seperti itu. Menurut pantauan sekolah, selama kurang lebih 1 bulan belajar tatap muka, belum ada kasus positif COVID-19 yang ditemukan di lingkungan sekolah, baik berupa gejala ataupun kasus positifnya. Hal ini menjadi tolak ukur atas keberhasilan penerapan prokes di lingkungan sekolah. Kemudian dijelaskan Ketua Tim Satgas COVID-19 sekolah yakni Rizky, tim Satgas telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan prokes, mulai dari pengecekan suhu, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sejauh ini, 1 bulan ke depan, kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan peranan sebagai tim Satgas ya, protokol kesehatan COVID-19. Kita sudah mengawasi apakah itu dari pengecekan suhu tubuh, pencucian tangan, pemakaian masker, dan juga face shield ya. Karena face shield ini juga tidak terlalu ditekankan. Kita hanya menekankan itu minimal masker lah. Ya baik, alhamdulillah selama 1 bulan ini setelah kita pantau efektif, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah juga belum ada yang terinfeksi ataupun terpapar COVID-19 ini. Pihak sekolah telah mewanti-wanti bagi siswa yang kurang sehat seperti demam, batuk, dan gejala mengarah terinfeksi COVID-19 agar tidak datang ke sekolah. Serta menghimbau kepada seluruh warga sekolah termasuk tamu ataupun orang tua jika berada di lingkungan sekolah untuk selalu mengenakan masker. Syaugi melaporkan. Masya Allah, sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah Azza wa Jalla,
maka seyogianya kita mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita berharap dijauhkan dari virus COVID-19 yang masih menjadi momok sampai saat ini. Selanjutnya, santri Ponpes Darul Iman antusias menjalankan puasa sunnah. Berikut informasinya. Sebagai calon penggerak dakwah di masa depan, santri pondok pesantren Ponpes Tahfiz Putra Darul Iman dibiasakan untuk menjalankan puasa sunnah. Dalam hal ini, terlihat antusias santri menjalankan puasa Senin dan Kamis. Menurut pantauan Kabar Surau, Kamis 4 Februari 2021, ruang makan pondok terisi penuh oleh santri yang ikut berbuka puasa. Terlihat hampir setengah dari jumlah santri yang berpuasa. Di antara program kita di pondok ini adalah puasa sunnah ya, puasa sunnah Senin dan Kamis. Dan ini sudah berjalan sejak awal pondok berdiri sampai sekarang. Alhamdulillah anak-anak kita sangat antusias untuk melaksanakan puasa sunnah, yaitu Senin dan Kamis. Kemudian juga yang kita tanamkan kepada mereka adalah kesadaran sendiri, di mana puasa sunnah ini dengan kesadaran mereka sendiri. Jadi tanpa paksaan dari ustaz-ustaznya, guru-gurunya, ya tidak. Tapi dengan kesadaran mereka sendiri, sehingga tertanam di dalam hati mereka kecintaan kepada puasa sunnah. Jadi sebelum subuh mereka sudah bangun untuk bersahur. Selanjutnya dijelaskan Kepala Dapur Ponpes, Ihsan mengatakan, jumlah rata-rata santri yang mengikuti berbuka puasa di dapur untuk puasa Senin dan Kamis mencapai 50% atau setengah dari jumlah santri. Untuk puasa sunnah hari ini insya Allah, alhamdulillah rata-rata yang puasa setengah dari jumlah santri keseluruhan. Setiap puasa Senin Kamisnya ada 50%-an dari jumlah santri. Alhamdulillah semangat puasanya mencapai 50%. Hari ini berapa orang ya? Hari ini dari keseluruhan ada total 68 santri. Menu yang disediakan dikatakan Ihsan beragam. Ada roti, kurma, dan gorengan. Seluruh menu disediakan oleh dapur Ponpes. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya titipan muhsinin untuk berbuka. Hal ini sebagai bentuk membuka ladang pahala bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Syaugi melaporkan. Masya Allah, semoga informasi tadi menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalankan puasa sunnah Senin dan Kamis. Kemudian, bagi yang ingin mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa, maka pemirsa dapat mengantarkan langsung makanan berbuka puasa untuk santri kita. Lanjutkan kerjasama perwakilan Lapas Muaro Padang kunjungi Yayasan Darul Iman. Berikut informasinya. Berkunjung ke Yayasan Darul Iman, Lembaga Permasyarakatan Lapas Muaro Padang kembali berkoordinasi dalam program pembinaan narapidana yang sebelumnya pernah dilaksanakan bersama Yayasan Darul Iman. Kunjungan ini diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik, Kasih Binadik, yakni Bayu Nurindra beserta rombongan sebanyak 2 orang, Selasa 2 Februari 2021. Kegiatan kita untuk ini koordinasi lagi Pak mengenai anak-anak di dalam. Ya, kegiatan kita selama ini apa aja Pak? Kegiatan kita selama ini kan ada kerjasamanya Pak. Jadi kayak yang pembinaan warga di dalam, terus ada juga mengenai asimilasi mereka. Asimilasi Pak. Iya. Jadi sudah berapa lama Pak dengan Yayasan Darul Iman kerjasamanya? Sudah hampir 2 tahun ini dengan Darul Iman. Iya. Bagaimana perkembangan Pak? Alhamdulillah luar biasa. Darul Iman banyak membantu jatuhnya. Masya Allah. Yeah. Kedepannya apa harapannya gitu? Harapannya ya ini mudah-mudahan ya coronanya hilang, jadi kita bisa berkoordinasi seperti biasa, ya bantuan dari Darul Iman untuk memberikan bantuan-bantuan ke dalam lagi seperti biasa, seperti dulu. Iya, mudah-mudahan Pak ya. Amin, mudah-mudahan. Insyaallah. Dalam kunjungan ini, mereka disambut langsung oleh Ketua Yayasan Darul Iman, Buya Muhammad Elfisyam, serta Sekretaris yakni Ridho Handika. Dengan kunjungan ini, pihak lapas berharap setelah corona ini hilang, Yayasan Darul Iman dan lapas bisa kembali berkoordinasi seperti biasa. Dan
memberikan bantuan serta pembinaan sebagaimana sebelum pandemi. Syaugi melaporkan. Bagi pemirsa yang suka berkreasi bersama keluarga, informasi berikut ini bisa menjadi pilihan. Day Farm, Taman Wisata Edukasi ditargetkan tahun ini beroperasi. Selain berkreasi, tentunya memiliki nilai edukasi. Inilah yang sedang dipersiapkan dalam program Day Farm. Program ini merupakan salah satu bentuk usaha milik Yayasan Darul Iman yang bergerak di bidang peternakan dan perkebunan. Selanjutnya, juga diberikan kesempatan bagi pengunjung nantinya jika ingin mencoba sensasi berternak dan berkebun sebagai sarana edukasi. Hal ini dijelaskan oleh pengelola, yakni Bapak Untung, saat ditemui Kabah Surau di lokasi Day Farm, yaitu di Jalan Raya Air Dingin, Lubuk Minturun, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Jumat 5 Februari 2021. Day Farm ini adalah peternakan dan perkebunan. Dan insya Allah nanti pun kita adakan di sini wisata edukasi. Jadi peternakan sekaligus perkebunan dan juga nanti ada wisata edukasi. Ya, alhamdulillah untuk persiapan di Day Farm sendiri untuk peternakan kita sudah ada beberapa tempat, yaitu ada kandang sapi, ada 7 bisa untuk 7 ekor sapi. Kemudian untuk kandang kambing kita punya ada sekitar 10 tempat yang bisa digunakan untuk sekitar 30 kambing. Insya Allah nanti bisa kita gunakan pada saat nanti Idul Adha nantinya. Dan untuk kemudian kandang kambing umbaran kita sudah siapkan juga nantinya setelah proses pembangunan persiapan sudah selesai, mungkin kita akan isi dengan ternak-ternak yang kita harapkan nantinya. Ya, alhamdulillah kita kalau untuk ikan kita sudah mulai ada beberapa kolam ikan untuk di bagian bawah, nanti kita bisa lihat itu ada kolam ikan nila pembibitan. Nah, kemudian anak-anaknya bibitnya kemudian kita pindahkan di sebelah sini, dan kemudian kita pun punya kolam lele. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini bisa kita panen. Dan nila ataupun lele yang kita budidaya ini kita distribusikan ke pondok pesantren untuk santri-santri kita yang belajar di pondok pesantren. Ya, untuk perkebunan alhamdulillah kita sudah boleh katakan uji coba. Kita telah coba tanam beberapa bibit seperti bibit surian di atas, pohon surian, kemudian durian, ada pohon rambutan, pohon pinang, dan kita lihat hasilnya ada sebagian yang masih hidup sampai sekarang dan sebagian masih mati, mungkin masih penyelesaian daripada lokasi di sini. Insya Allah kalau target kami dalam tahun 2021 ini insya Allah kita bisa mulai Day Farm ini beroperasi dari segi peternakan, perkebunan maupun nanti di wisata edukasi. Nah, tentunya kami mohon doa restunya dari permisa dimanapun berada nantinya. Dalam pantauan Kabah Surau, persiapan Day Farm telah mencapai 50% lebih. Semoga pembangunan dan persiapan sarana wisata dan edukasi ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga rasa penasaran dengan konsep wisata yang ditawarkan Day Farm dapat terjawab. Syaugi melaporkan. Berita tadi menjadi penutup informasi program Kabah Surau kita pada edisi kali ini. Dapatkan informasi terupdate di media sosial Kabah Surau, atau bisa mengakses portal berita kita di www.kabahsurau.co.id. Kemudian, redaksi juga menerima informasi berkaitan dengan kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan. Informasi dapat dikirimkan melalui email redaksi@kabahsurau@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp redaksi ke nomor 0851 5881 1694. Serta kami membuka kesempatan kerjasama dengan yayasan atau lembaga dakwah yang ingin diinformasikan program-programnya. Semoga perkembangan dakwah sunnah di bumi Minangkabau terus meningkat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya,
Saya Habibur Rahman berserta kru yang bertugas undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabasurau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.